Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ahira. Melalui video training kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat website menggunakan brand Hipomedia. Saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan posting, termasuk bagaimana cara memasukkan gambar, juga bagaimana cara memasukkan video ke dalam postingan Anda, dan lain-lain. Nah, sebelum teman-teman mulai praktek atau mengikuti apa yang akan saya ajarkan melalui video kali ini, teman-teman terlebih dahulu harus menginstal brand Hipomedia itu sendiri. Bagaimana caranya sudah diajarkan oleh tim support di video training lainnya yang berjudul cara install brand Hipomedia. Silahkan teman-teman install dulu jika teman-teman sudah menginstal brand Hipomedia dan lalu teman-teman sudah bisa login ke dalam brand Hipomedia, maka teman-teman bisa melanjutkan nonton video kali ini. Nah, jika teman-teman sudah menginstal brand Hipomedia, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana cara setting brand Hipomedia untuk mulai melakukan postingan artikel. Jangan khawatir, brand Hipomedia dibangun dengan patokan pada kesederhanaan. Dalam artian, meskipun seseorang belum pernah membuat website sama sekali, setelah Anda nonton video yang pertama tentang cara install brand Hipomedia, dan lalu video kedua kali ini tentang bagaimana cara memposting artikel, insya Allah teman-teman akan bisa memiliki atau membangun website sendiri tanpa harus ribet-ribet tentang coding dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung saja mulai. Saya anggap teman-teman sudah menginstal brand Hipomedia-nya. Yang harus teman-teman lakukan berikutnya adalah login ke brand Hipomedia melalui Asian Brand Desktop ya. Silahkan teman-teman login. Pertama kali pada saat teman-teman login, teman-teman akan dibawa ke halaman main setting. Di sini ada tulisan metadata. Saya tidak akan menjelaskan dulu bagian sebelah kanan ini. Pertama saya akan menjelaskan di bagian main setting ini dulu semuanya ya, baru nanti kita praktek. Oke, sekarang kita lihat di bagian main setting ini ada apa saja. Teman-teman bisa melihat yang pertama ada metadata. Metadata di halaman ini adalah khusus untuk halaman indeks. Halaman indeks itu apa? Halaman pertama website. Kalau kita klik home, nah, ini adalah halaman utama website atau halaman indeks. Nah, jika teman-teman ingin mengisi halaman utama, di sini ada sedikit artikel saya sebagai contoh ya, dan artikel-artikel lain mengikuti di bawah. Artikel-artikel ini dimunculkan secara otomatis. Tapi intinya saya hanya ingin menjelaskan bahwa halaman metadata di sini ini akan munculnya di halaman indeks. Nanti akan saya terangkan lebih jauh lagi. Sekarang kita menjelaskan dulu menu-menunya ya. Nah, sekarang teman-teman juga bisa memilih website template. Jadi teman-teman tidak harus selalu memiliki tampilan yang sama persis seperti punya saya di sini misalnya. Teman-teman di sini ada beberapa pilihan. Kita lihat coba ya. Kita klik website template. Nah, perhatikan di sini. Website with header, berarti ada headernya, ada bannernya. Perhatikan kalau punya saya adalah pilihannya Hipo 1. Jadi bayangannya di sini ada headernya, ada menu 1, menu 2, di sini konten. Kalau yang Hipo kedua, ini headernya, udah gitu menu 1, menu 2-nya sebelah kiri, ini konten. Teman-teman tinggal memilih, tinggal centang mau yang mana tampilannya. Apakah teman-teman mau yang jadi 3 kolom atau 2 kolom, menunya sebelah kiri atau sebelah kanan, atau bahkan menu satunya di sebelah kiri dan yang lainnya di bawah. Ini akan membuat setiap orang di Asian Brand yang menggunakan brand Hipomedia memiliki website yang berbeda. Jadi nanti tidak akan kebaca insya Allah oleh search engine atau Google, tidak akan ada footprint ya, atau tidak akan ada jejak seolah-olah website teman-teman itu seperti di generate. Sekarang ini baru website yang menggunakan header. Teman-teman juga bisa memilih website atau membuat website yang tanpa header. Sekarang contohnya misalnya ya, ini kan saya tampilannya seperti ini ya. Yang dipilih kan Hipo 1. Perhatikan ada header, menunya 1, 2, udah gitu konten. Lihat, ini saya ada header, ini menunya 1, udah gitu di sini juga ada 2, udah gitu kontennya di sebelah kiri, gitu kan? Pilihannya ini. Sekarang kalau saya pilih misalnya ingin jadi Hipo 2, tinggal centang aja yang ini. Udah gitu tinggal update template. Nah, ini sudah terupdate. Kalau sudah terupdate, saya tinggal refresh. Nah,
Lihat, sudah berpindah kan? Menunya jadi ke sebelah kiri, udah gitu kontennya jadi ke sebelah kanan. Teman-teman bisa mengubah sesuka hati, tapi jangan fokus di sana ya. Teman-teman, saya sarankan untuk tetap fokus di konten, jangan di tampilan. Kalau ini sih ya penting nggak penting, kalau kata saya ini hanya lebih berhubungan kepada estetika. Kalau saya misalnya senangnya di Hippo 1, ya udah saya pindahin lagi. Atau bahkan teman-teman, saya malas membuat header, udah tanpa header terserah ya. Saya akan update kembali templatenya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Selain tampilan website atau website template di sini, teman-teman juga bisa mengatur bagian menunya. Nah, menu di sini coba kita lihat, ada klik. Ini kan ada menu 1, menu 2 ya. Contohnya misalnya menu 1 seperti apa? Kita lihat. Nah, di sini bagian menunya bisa teman-teman tentukan apakah mau berbentuk garis seperti ini ya, lurus semuanya, atau agak lonjong ujung-ujungnya. Di sini ada tulisan all rounded corners, atau yang lancipnya di bawah, yang agak bulatnya di atas, atau dibalikin. Terserah ya. Terus udah gitu menu title setting. Kalau saya di sini tulisannya, coba ini sama saya diupdate lagi ya. Nah, kalau saya di sini tulisannya featured article. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur. Mungkin kalau website teman-teman bahasa Indonesia, ya di sini mungkin artikel terkait seperti itu ya. Jadi terserah. Atau misalnya our other articles, terserah. Bahkan fontnya juga bisa diubah. Font color ya, udah gitu backgroundnya, bordernya. Jadi bayangkan setiap orang untuk mengatur ini mau warna apa, mau di mana, backgroundnya mau apa, bahkan ini mau titik-titik atau mau hanya garis, itu bisa diatur dan itu akan membuat setiap orang menjadi sangat unik satu sama lain. Ini baru satu settingan, ada lagi nanti settingan-settingan lain yang bisa membuat website teman-teman dengan yang lain akan berbeda. Sekarang misalnya kalau kita menu setting 2 ya kurang lebih sama ya, tinggal di ini saja. Bahkan ini ada advanced setting, nanti akan diajarkan di video terpisah. Misalnya kalau teman-teman nanti mau menambahkan banner di sini, atau mungkin nanti mau menambahkan apa lagi lah di sebelah kanan ya, atau bahkan mungkin di atas artikel. Ini khusus untuk yang advance yang sudah mengerti tentang HTML. Tapi kalau teman-teman masih pemula, wah teman-teman tinggal pilih saja website template-nya mau yang mana, menunya mau seperti apa ya. Misalnya saya mau seperti ini. Udah gitu menunya mau bentuknya seperti apa, warnanya apa, terserah. Cuma sekali lagi, untuk pertama kali teman-teman jangan menghabiskan banyak waktu di tampilan website ya. Yang paling utama itu adalah konten yang nanti akan saya praktekkan bagaimana caranya. Ini saya hanya ingin memperkenalkan menu-menunya ada apa aja, yang nanti teman-teman bisa bermain-main, ini tuh apa, terserah ya. Di sini juga ada menu background, ada header setting. Di sini saya hanya ingin memperlihatkan aja tampilannya ya. Nah, ini adalah header yang sama saya digunakan kan. Nah, di sini bisa teman-teman menggunakan desain sendiri atau default header. Ini saya belum tahu default header kayak gimana ya. Kalau seandainya ada fitur yang diinginkan oleh teman-teman dan belum ada di sini, teman-teman boleh memberikan saran yang mungkin bisa kita tambahkan. Tapi tidak semua saran mungkin bisa kita terima ya. Harus dilihat dulu apakah betul atau cocok atau tidak. Tapi jika teman-teman berpikir ini bagus untuk memperkaya brand Hippo, silahkan teman-teman kirimkan tiket untuk memperkaya brand Hippo itu sendiri. Karena toh akhirnya juga ini untuk teman-teman sendiri ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke menu lainnya. Di sini ada background setting. Tadi belum saya perlihatkan ya. Kalau barusan itu header. Sekarang kita lihat, teman-teman bisa menggunakan header. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau seandainya mau putih, enggak apa-apa, terserah. Di sini ada tampilan beberapa warna. Sebenarnya teman-teman juga kalau mau warna lain tinggal klik aja mouse di sini, udah gitu tinggal cari-cari warnanya mau apa. Kalau mau menggunakan background, atau teman-teman juga bisa menggunakan desain background sendiri di sini dengan cara di-upload misalnya ya. Atau di sini ada background pattern yang udah disediakan dan lain-lain. Nah, kalau saya ini upload sendiri, nantinya jadinya seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, di belakangnya ada background, tapi ini kan hanya untuk estetika saja ya, bukan satu keharusan. Oke, selain header dan background, di sini ada keyword list. Coba kita klik di sini seperti apa.
Nah, di sini ada daftar kata kunci. Kalau teman-teman mau memulai posting, teman-teman pertama kali harus mulai memasukkan dulu kata kuncinya apa. Ya, nanti kita praktekkan. Sekarang kita lanjut dulu ke menu berikutnya. Di sini ada artikel list atau daftar artikel. Coba kita klik. Ini adalah daftar artikel yang sudah saya posting. Di sini ada kata kuncinya, di sini ada judulnya, terus di sini ada tanggalnya pada saat diposting. Di sini ada action kalau mau dihapus atau mau diedit. Kalau mau diedit, ya kita tinggal klik aja di sini. Dan teman-teman akan dibawa ke halaman di mana teman-teman bisa mengedit artikel atau mengupdate artikel ya. Nanti akan diperlihatkan juga. Begitu juga di sini ada menu lain yaitu sitemap dan analitik. Teman-teman tinggal menambahkan kode analitik misalnya ya. Teman-teman akan bisa memantau website melalui akun Google Analytics. Ya, coba jika teman-teman belum tahu Google Analytics itu apa, ada videonya secara terpisah dan bagaimana cara setupnya. Di sini teman-teman tinggal dipas, udah gitu diupdate, udah websitenya nanti akan bisa dianalisa oleh Google Analytics. Begitu juga dengan sitemap di sini. Teman-teman, kalau seandainya sudah membuat website, maka link-link websitenya akan muncul di sini semua. Nanti kalau ini sudah muncul, maka akan dibuatkan sitemapnya nanti seperti ini. Ini penting sekali untuk Google sitemapnya. Kita klik ini supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam Google Webmaster. Untuk mengetahui penggunaan Google Webmaster, silahkan teman-teman tonton video bagaimana cara menggunakan Google Webmaster. Sudah ada video tutorialnya di Asian Brand Desktop. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada AdSense Code. Nah, teman-teman, ini adalah tempat di mana teman-teman bisa memasukkan kode Google AdSense. Kita memberikan ada 5 slot atau 5 tempat. Teman-teman tidak harus menggunakannya semua. Bahkan di sini sebenarnya tidak harus selalu Google AdSense. Teman-teman boleh memasukkan kode misalnya kode affiliate lain. Apakah itu misalnya Citika dan sejenisnya ya. Teman-teman tinggal memasukkan kode affiliate di sini. Tapi di sini defaultnya itu kita tuliskan AdSense 1, AdSense 2 sampai AdSense 5. Nanti penggunaannya akan saya perlihatkan bagaimana. Di sini disarankan untuk membuat websitenya tampil bagus ya. Coba hindari untuk penggunaan format iklan berukuran leaderboard, udah gitu yang ukuran wide skyscraper ya, yang 160 x 600 dan juga yang large rectangle yang 336 atau 280. Nah, hindari penggunaan ini agar membuat websitenya kelihatan lebih bagus. Nah, teman-teman bisa nanti memilih ukuran apa saja, seperti contoh kalau saya di sini yang ukuran 200 x 200, mungkin di sini ukurannya berapa lagi. Itu terserah teman-teman, cuma hindari yang ukurannya sebesar ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat berikut adalah format-format Google AdSense ya, misalnya. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan kode yang 125 x 125 ini oke. Udah gitu yang banner 468 x 60 ini oke. Ini yang kecil-kecil. Disarankan yang kecil-kecil ya dimasukkan. Pokoknya hindari teman-teman memasukkan kode-kode yang berukuran besar ini ya. Teman-teman terserah mau mengambilnya yang text ad atau bahkan mungkin yang berbentuk banner ya. Di sini kan ada bentuk banner juga nih seperti ini. Nah, jangan yang ini. Kalau yang ini masih oke ya. Perhatikan di sini karena nanti ininya kalau terlalu besar kan jadi mungkin jadi keluar ya. Maka dari itu ukurannya disesuaikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak ukuran di Google AdSense salah satunya ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Bagaimana cara mengambil kode Google AdSense itu diajarkan melalui video terpisah. Silahkan teman-teman tonton videonya yang berjudul bagaimana cara mendapatkan kode Google AdSense. Nanti misalnya teman-teman sudah mendapatkan ukuran iklan mau banner atau teks seperti ini yang ukurannya 468 x 60 misalnya ya. Nah, teman-teman misalnya masukkan ke AdSense 1. Udah gitu AdSense 2-nya teman-teman
mau memasukkan yang button, udah gitu AdSense 3-nya mau memasukkan yang half banner, udah gitu sampai semuanya diisi misalnya ya, udah gitu yang kelimanya teman-teman mau memasukkan misalnya yang 200 kali 200, terserah ya, isi dengan semua bentuk banner dan ini boleh diganti-ganti tentunya ya. Kalau sudah nanti tinggal diupdate. Bagaimana cara penggunaannya nanti kita praktek ya. Saya sudah menjelaskan tentang AdSense Code di sini. Sekarang kalau komen, ini adalah tempat di mana kalau nanti situsnya sudah ada pengunjungnya, mungkin ada yang berkomentar. Nah, seperti ini nih situs saya. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit, bisa menjawab, bisa approve atau delete. Kalau edit misalnya, kalau di sini dia pasang iklan ada linknya tapi dia tulisannya bagus, hapus aja linknya, diedit ya. Atau teman-teman mau menjawab ya tinggal jawab. Ini mudah lah teman-teman, sudah tidak perlu training kalau untuk ini ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bagian main setting, bagian metadata. Sekarang anggap teman-teman baru pertama login. Tadi teman-teman sudah tahu kan, ini untuk apa, ini apa, ini apa, ini apa gitu. Nanti sebenarnya dengan main-main itu teman-teman bisa mengerti sendiri, barusan saya hanya preview aja. Nah, sekarang jika teman-teman baru pertama kali menggunakan Brain Hippo, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Tentunya sebelum teman-teman menginstal Brain Hippo, itu teman-teman sudah melakukan riset kata kunci kan? Saya mengharapkan pada saat teman-teman sudah menginstal Brain Hippo Media, itu teman-teman sudah menyediakan keyword list plus artikel plus gambar plus video, semua yang dibutuhkan untuk melakukan posting itu sudah ada di tangan teman-teman. Jadi pada saat teman-teman memasuki Brain Hippo Media, itu tinggal posting, dan nanti jadilah menjadi sebuah website. Oke, sekarang kita anggap teman-teman sudah memiliki kata kunci. Di sini saya hanya akan memberikan contoh ya. Misalnya ini adalah kata kuncinya. Saya sengaja tidak menggunakan kata kunci yang sungguhan karena berdasarkan pengalaman kalau saya menggunakan kata kunci sungguhan, malah nanti banyak member yang salah paham. Setiap kata kunci yang saya berikan sebagai contoh selalu diikuti dan dijiplak habis-habisan. Makanya sama saya dibuat kata kuncinya seperti ini. Oke, sekarang kita kopikan ini semua kata kunci. Kan saya menyuruh 5-7 dulu ya. Ini contoh saja. Kata kuncinya teman-teman sudah dikumpulkan, sudah dilakukan riset kompetisi. Ini adalah kata kunci pilihan. Nah, teman-teman pergi ke Brain Hippo, klik bagian keyword list, udah gitu klik add keyword. Di bagian add keyword tinggal di-paste di sini, udah gitu klik insert. Tada, langsung di sini kata kunci utama add successfully. Contoh misalnya nanti kalau siapa tahu ya teman-teman nanti halamannya bisa sampai ribuan gitu kan. Kalau seandainya ada duplikat, contoh misalnya nih saya masukin lagi kata kunci utama karena saya lupa apakah itu udah ada apa enggak. Kita coba ya, insert. Akan ada data. Nah, kata kunci utama already in list sudah ada dalam daftar, jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Nah, sekarang kita klik lagi nih keyword listnya. Daftar kata kuncinya, lihat kan ada kata kunci tambahan 1, kata kunci utama 2, 3, 4 kayak gini. Nah, sekarang jika teman-teman sudah memiliki artikel, teman-teman tinggal klik submit. Teman-teman terserah mau mengerjakan yang mana dulu ya. Coba kita balik lagi deh. Kita mau kata kunci utama atau misalnya ini jangan tulisin kata kunci utama ya. Teman-teman misalnya mau menghapus, ini nggak mau. Tinggal are you sure? Oke, I'm sure ya. Coba kita tambahkan lagi di sini misalnya. Nah, ini kata kuncinya tinggal 4 kan? Add keyword, tinggal klik yang di atas di sini kalau mau nambah kata kunci. Misalnya kata kunci aja ya. Insert. Add successfully, kita lihat di keyword list. Nah, ini ada kata kunci. Nah, misalnya sekarang artikel tentang kata kunci ini sudah saya siapkan. Yang akan saya lakukan, saya tinggal klik submit di sini. Nah, perhatikan teman-teman, di sini sama kita atau sama Brain Hippo sudah dipermudah. Main keywordnya kata kunci, permalingnya ini kan domain saya ya, acne free medication kata kunci.htm. Ini teman-teman sudah tidak perlu repot-repot lagi. Meta title-nya ya meta title seperti ini kan. Nah, yang di atas ini meta title.
Meta title-nya ini terserah, pokoknya di atas meta title jika teman-teman perhatikan dari SEO marketing overview yang saya ajarkan di video, usahakan dalam meta title teman-teman harus memiliki atau menuliskan 2 kata kunci, dalam artian kata kuncinya disebut 2 kali. Ini pertamanya sama saya sudah dituliskan di situ, kata kunci. Terus misalnya saya di sini menuliskan apa itu kata kunci. Nah, ada 2 kan? Kata kunci ya. Jadi kata kuncinya harus disebutin 2 kali. Di sini ada tulisan nih. Pokoknya jangan sampai karakternya melebihi dari yang diberikan di sini. Karena ini untuk pencarian di Google supaya tulisan atau meta title teman-teman ditampilkan semua. Sekarang di meta deskripsinya, terserah di sini meta deskripsinya apa. Yang jelas sekali lagi di bagian meta title dan meta deskripsi, kata kunci harus disebut 2 kali. Sekali lagi usahakan disebut 2 kali, tapi dalam bentuk yang natural. Misalnya kata kunci, jangan, ini tidak masuk akal ya. Coba kita buat dalam bentuk kalimat. Misalnya dalam artikel ini membahas tentang kata kunci. Jika Anda menjalankan internet marketing, maka Anda pasti tahu kalau kata kunci itu penting. Perhatikan, di sini ada tulisan kata kunci dan ini juga ada kata kunci 2 kali kan? Nah, jadi dibuat flow ya, dibuat mengalir saja begitu, tapi usahakan kata kuncinya ada 2 atau disebut 2 kali. Sekarang untuk meta keyword juga di sini sudah diisikan, terus ada koma. Kalau saya biasanya mengartikan seperti ini. Kata kunci utamanya di situ itu kan kata kunci, udah gitu disatuin. Kata kunci, udah gitu kata, koma, udah gitu kunci, udah cukup. Ya, jadi kalau seandainya Anahira satu dipisahkan, yang satunya lagi disatukan, yang satunya lagi Ane, yang satunya lagi Ahira. Nah, sekarang judul artikel nanti jangan disimpan di body karena ini dipisahkan di sini. Nanti akan dijelaskan kenapa, supaya nanti tampilannya dia akan ada di atas. Nah, di atas ini kan. Makanya ini harus disimpannya terpisah, artikel title, judul artikelnya di sini supaya nanti menjadi besar. Ini ukurannya H1 ya. Sekarang kita berbicara artikel dulu sebentar ya. Saya akan memperlihatkan format artikel. Teman-teman sudah diajarkan bagaimana cara membuat artikel yang berkualitas untuk search engine. Di sini sekali lagi ini hanya contoh, jadi saya tidak akan memperlihatkan artikel yang sesungguhnya, hanya formatnya saja biar teman-teman ada gambaran ya. Kalau saya memperlihatkan artikel asli nanti teman-teman malah fokus kepada topiknya, bukan pada formatnya. Di sini yang akan saya perlihatkan itu adalah format pembuatan artikelnya itu sendiri, oke? Nah, ini yang saya sudah buat ya, sebagai contoh. Ini judul, saya tuliskan judul harus memuat kata kunci yang dibidik. Ya, udah gitu di sini pemilihan kata kunci sangat penting dalam kegiatan internet marketing. Artikel di sini, ini anggap paragraf, ini anggap judul. Udah gitu di sini ada lagi subjudul, harus memuat kata kunci yang dibidik. Teman-teman, sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan ini lagi ya, karena ini sudah dijelaskan melalui bagaimana cara membuat artikel yang berkualitas. Di sini saya hanya ingin memperlihatkan formatnya saja. Ada subjudul lagi, udah gitu ada poin-poin dalam artikel. Ini artinya apa? Kalau untuk kegiatan SEO, judul nanti akan dibuat berbentuk H1. Itu tadi, besar tampilannya seperti ini. Ini sistem yang akan membantu. Nanti kenapa dalam artikel juga ada subjudulnya? Karena ini nanti untuk dibuat menjadi ukuran H2. Nanti akan diperlihatkan bagaimana cara membuat ukuran H2. Udah gitu ada subjudul lain, ada juga poin-poin dalam artikel. Nah, mungkin poin-poin ini akan dijadikan dalam bentuk H3. Ini semua format yang saya terangkan sekarang ini sebenarnya untuk keperluan SEO ya. Supaya nanti situs teman-teman secara on page itu optimal di mata search engine. Tapi sekali lagi dibuatnya tetap
mengalir saja, jangan terlalu terpaku kepada format seperti yang saya buat ya. Terserah subjudulnya mau ada 3, mau ada 5, terserah, karena itu juga tergantung dari panjangnya artikel. Nah, sebagai contoh di sini saya membuat 519 kata. Kalau saya sarankan terutama untuk halaman indeks ya, terutama untuk halaman home di sini, kalau kata kunci utamanya itu teman-teman mau simpan di halaman indeks karena misalnya nama domainnya itu berdasarkan kata kunci utama, ya udah jelas dong artikel kata kunci utama akan dibuat di halaman indeks. Nah, ini usahakan khusus untuk kata kunci utama yang dibidik itu tidak kurang dari 800 bahkan sampai 1000 kata ya. Ini sebagai contoh saja, saya membuatnya 519 supaya teman-teman kebayang, oh di sini kalau judul harus memuat kata kunci yang dibidik. Udah gitu artikel. Udah gitu di sini ada subjudul 1, usahakan juga harus memuat kata kunci yang dibidik. Artikel. Tambahin lagi subjudul 2, ada juga kata kunci yang dibidik. Ini jangan lupa B, kata kunci ini B apa ya, saya bubuhkan, kayaknya mah jangan lupa bubuhkan kata kunci yang dibidik, saya lupa cuma nulis B. Udah gitu ada poinnya, tapi bukan berarti harus seperti itu ya, terserah, yang penting teman-teman flow saja, ini hanya format saja. Nah, sekarang berbicara SEO sedikit di sini, kita perhatikan. Di sini kan yang dibidiknya itu kata kunci yang ini kan, coba kita buat Ctrl H. Nah, ini udah kata kunci, kita highlight all. Nah, perhatikan nih yang udah di highlight. Kata kunci, udah gitu kata kunci, lihat penyebarannya, merata kan? Ini hanya format aja ya. Jadi jangan sampai ibaratnya kata kuncinya ngumpul semua di paragraf 1 sama kedua aja. Itu nanti akan membuat search engine curiga. Wah, ini keyword stuffing. Tapi lihat kalau dibuat flow seperti ini, teman-teman menulis artikel secara mengalir, udah gitu masukin kata kunci di judul, udah gitu di paragraf pertama, udah gitu di beberapa paragraf kedua atau ketiga, udah gitu di subjudul, udah gitu paragraf lain, udah gitu subjudul lain selalu ada kata kunci, udah gitu di poin yang lebih kecil ada juga kata kuncinya, ada yang enggak, udah gitu ada lagi subjudul 3 masih ada lagi kata kunci. Ini secara on page ya, bahkan sampai artikel terakhir ya, kalimat terakhir ini ada kata kunci. Ini sengaja sama saya cuma dikopikan di sini supaya teman-teman bisa melihat nih formatnya, lihat penyebaran kata kuncinya dibuat merata kan, jadi tidak semuanya ngumpul di satu tempat ya, dibuat mengalir, flow, dibuat seperti natural. Oke, sekarang kalau seandainya teman-teman sudah memiliki artikelnya ya, tinggal di copy. Teman-teman boleh langsung copy paste itu dari MS Word, malah saya sarankan dari MS Word dulu. Nah, salah satunya kan saya mengatakan kalau ada kata kunci itu teman-teman nanti harus dibuat bold dulu kan, ada yang dibuat bold, misalnya ini dibuat bold sama saya, terus udah gitu saya katakan harus juga ada yang dicetak miring ya kan, udah gitu ada juga yang sama saya di garis bawah, misalnya ini nih yang di garis bawahnya. Nah, jadi teman-teman lihat nih untuk SEO ya, ada kata kunci yang di garis tebal, udah gitu ada juga yang dimiringin, udah gitu ada juga yang di garis bawahi, plus ada juga yang berbentuk H2, nanti ada juga yang berbentuk H3 di sini, plus judulnya berbentuk H1. Udah nih, udah optimal kalau dari segi artikel ya. Sekarang kita copy, teman-teman pergi ke halaman di mana teman-teman bisa posting. Di sini artikel title-nya kita tuliskan. Tadi apa sih saya judulnya di sini? Judul harus memuat kata kunci yang dibidik. Ini kan judulnya. Ini cuma judul main-main aja ya. Udah gitu di sini bodinya saya copy paste, di copy. Nah, ini cuma contoh aja ya, makanya lihat kata kunci, karena biasanya ada member yang salah paham kalau saya posting di contoh di video dia copy habis-habisan. Nah, coba sekarang mau nggak ngopi ini nih? Nah, oke, sekarang kalau sudah itu teman-teman tinggal diklik insert. Oke, lihat. Ini sekarang di Acne Free Medication ada artikel yang berjudul judul harus memuat kata kunci yang dibidik ya.
Teman-teman lihat di sini, kita klik halaman ini, udah jadi apa belum halamannya? Lihat, Acne Free Medication kata kunci.htm. Lihat, judul harus memuat kata kunci yang dibidik, besar kan? Pemilihan kata kunci, udah gitu nih subjudulnya belum diatur ya. Ini saya baru posting saja. Nah, sebenarnya pada saat teman-teman sudah melakukan posting seperti itu, teman-teman bisa melakukan edit di sini dengan cara mengklik bagian pensil. Contoh nih, tadi teman-teman harus melakukan apa? Ada yang harus dibuat menjadi H2 kan? Subjudul harus memuat kata kunci yang dibidik. Ini nih, tinggal di highlight oleh teman-teman. Udah gitu pilih paragraf. Di sini ada heading 2, itu H2. H2 itu heading 2. Tinggal dipilih, jadi lebih besar kan? Udah gitu ada lagi nih, buat subjudul 2-nya kita buat menjadi heading 2. Sekarang buat poin-poin dalam artikel. Misalnya ini akan saya buat menjadi heading 3. Jadi komplit, ada heading 1, heading 2, heading 3 ya. Waduh, ini ke bawah nih karena tadi nggak enter. Ini normal aja. Yang mana sih yang normalnya? Paragraf tadi ya, ada ya. Tinggal paragraf. Nah, ini diantar dulu. Ini sama saya mau dibuat jadi heading 3 misalnya, karena ini poin-poin ya. Setelah itu ada subjudul lagi, saya buat lagi menjadi heading 2 ya. Nah, sementara kalau tadi yang sudah ditebelin, udah gitu sudah di garis bawah dan udah gitu miring, ini sudah otomatis tadi mengambil dari MS Word ya. Sekarang kita update, coba kita refresh. Nah, dia langsung subjudul 1 memuat kata kunci yang dibidik terus gini. Nah, sekarang selanjutnya apa coba di sini ya, kita lihat. Kalau saya biasanya pada saat melakukan posting, saya tidak fokus dulu di bagaimana cara memasukkan gambar dan lain-lain ya. Kalau saya biasanya kumpulkan dulu semua artikel lalu posting. Setelah melakukan posting, setelah sehari atau 2 hari baru sama saya diedit, jadi seolah-olah ada update. Kebayangkan? Jadi kalau saya tidak semuanya langsung dikerjakan dalam 1 hari. Kalau misalnya sekarang nih saya posting dulu artikel sama seperti ini, saya cuma mengatur H1, H2, H3 seperti ini. Udah, biarkan. Besoknya baru sama saya ditambahkan, misalnya saya mau menambahkan gambar atau saya mau menambahkan video. Nah, sekarang saya akan perlihatkan kepada Anda caranya gimana ya. Cuma kalau saya, tapi terserah mau sekaligus juga tidak apa-apa. Jadi misalnya posting dulu artikel 5-5-nya, besoknya baru diupdate gitu, atau mau disekaligusin juga nggak jadi masalah ya. Sekarang kalau seandainya kita mau memasukkan yang lain-lain nih, di sini kita klik gambar pensil lagi. Sekarang di sini saya akan perkenalkan ada beberapa tag di sini ya. Saya akan memperkenalkan dulu tulisan KWD di sini apa. KWD ini singkatan dari keyword. Jadi kalau sama saya misalnya ini kan kata kunci kan, sama saya di highlight kata kunci di sini, udah gitu diklik tag keyword di sini, maka dia akan muncul KWD kata kunci. Udah gitu ada tutup lagi. Ini fungsinya kata yang di highlight, setelah itu sama saya dikasih tag keyword, maka dia akan ngelink ke halaman dirinya sendiri. Contoh ya, sekarang kita lihat di update nih. Sekarang kita refresh. Nah, ini sudah menjadi kata kunci kan? Lihat. Nah, dia juga sudah ada tagnya kata kunci di situ. Perhatikan link yang ada di sini ya. Lihat kata kunci Acne Free Medication kata kunci ATM. Jadi barusan yang diberikan tag keyword itu dia ngelink ke dirinya sendiri. Lihat, ini halamannya kan kata kunci ATM. Kalau kita ngelink di sini, kalau kita klik halaman ini misalnya, dia akan membawa masih ke halaman ini. Ya, untuk apa? Ngapain seperti nggak ada kerjaan? Ya, jangan tanya, karena itu hanya untuk on page, hanya untuk kebutuhan SEO saja ya. Oke, sekarang saya akan perkenalkan lagi tag-tag yang lain. Edit lagi di sini, saya akan perkenalkan lagi. Di sini ada beberapa tag lagi. Nah,
Di sini ada beberapa tag lain. Di sini ada link ID. Link ID ini apa? Ini baru bisa digunakan kalau teman-teman sudah memiliki lebih dari satu artikel. Itu sebabnya kalau teman-teman mau menggunakan fitur yang ada di sini, terutama untuk link ID, saya sarankan teman-teman sudah memposting lebih dari satu artikel. Misalnya udah 5 misalnya ya. Contoh, khusus untuk acne free medication ini sudah ada puluhan artikelnya. Jadi lebih mudah untuk memberikan contoh. Ya, misalnya saya mau mengelingkan misalnya artikel di sini ya. Saya akan klik link ID. Artikelnya not found karena memang tidak ada yang berhubungan. Coba kalau sama saya dituliskan pimples karena ini tentang ini kan? Tentang jerawat situsnya. Nah, ada kan stress pimples. Di sini kalau saya klik atau misalnya nanti teman-teman boleh juga tidak di sini ya. Dikosongkan aja kalau seandainya mau ini. Diklik, perhatikan dia akan muncul. Nah, akan muncul ini semua artikel yang sudah ada. Angka di sini apa? Di sini iLink itu apa? Contoh ya, ini menunjukkan 3 berarti ada artikel lain yang dalam halaman acne free medication yang ngelink ke halaman ini 3 kali. Misalnya mungkin how to clear acne ngelink ke sini, food that cure acne ngelink ke sini, sulfur acne treatment ngelink ke sini. Jadi totalnya ada 3 halaman ngelink ke halaman ini. Ada juga 4 halaman ngelink ke halaman ini. Nah, ini bagaimana menentukannya ya terserah Anda ya. Kalau saya biasanya yang banyak dikasih internal linking itu adalah keyword utama. Sekarang contoh ya, ini kan kita sedang mengerjakan yang ini kan. Misalnya saya mau ngelink ke ini nih, how to clear acne. Jadi kenapa sama kita diberi tanda angka di sini supaya tidak ada satu kata kunci yang terlalu banyak, yang lain belum misalnya. Makanya sama kita dikasih nih tandanya. Oh, ini udah 7 kali nih. Jangan dikasih lagi. Kita yang mana yang masih sedikit ya. Nah, misalnya yang ini deh masih 1. Nah, kita pilih. Klik di sini, maka di sini lihat ada link 34. Ini tidak usah dipikirkan ya, ini hanya kode link artikel yang ada di situs teman-teman nantinya. Udah gitu misalnya terserah mau kasih internal linkingnya yang mana ya, karena dalam sebuah website kalau satu artikel saling link ke satu artikel lain itu sangat bagus. Tapi diusahakan yang nyambung karena ini artikel di sini kan agak aneh juga ya. Misalnya inilah dibidik misalnya, saya mau dikasih internal linking lagi atau dia mau ngelink ke artikel lain lagi ya. Jadi di highlight dulu, udah gitu diklik link ID-nya. Nah, ini kan nggak ada, dihapus aja. Udah gitu klik search. Nah, udah gitu saya mau misalnya ini masih 2 nih. Oke, coba sekarang kita update ya. Jadi teman-teman tidak harus menuliskan link secara manual, repot-repot, nggak usah. Tinggal di highlight seperti tadi, udah gitu dicentang mau dilinkkan ke artikel mana, enak kan? Nah, coba sekarang kita di refresh. Nah, lihat artikel di sini. Nah, ini artikel di sini dia ngelinknya kemana? How to clear acne. Udah gitu di bawah ini ada di bidik. Ini ke sulfur acne treatment. Contoh kalau kita lihat ya. Ini link-link artikel yang lain misalnya. Nah, lihat di sini have a number of side effect. Ini severe acne treatment. Udah gitu di sini ada sulfur acne treatment. Saya arahkan ke sini dia ke mana? Ini masih ke severe acne treatment misalnya. Udah gitu di acne ini ke acne scar treatment. Jadi terserah nanti mau ngasih berapa internal linking ya, jangan terlalu banyak ya. Jadi teman-teman boleh 1 kata, 2 kata, atau seperti 3 kata seperti ini. Jadi ya seperti Wikipedia gitu. Dia saling ngelink ke satu artikel dan artikel lainnya dan masih related. Jadi tidak ada di sini tapi di dalam artikel. Dan itu sudah dipermudah oleh kita dengan hanya tinggal meng-highlight sebuah kata. Udah gitu sama teman-teman tinggal diarahkan ke artikel yang mana. Caranya mudah seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih. Kalau sudah banyak artikelnya kan lebih enak lagi ya. Tapi kalau masih 5 ya mungkin masih ke itu-itu juga. Tapi begitu juga tidak apa-apa. Yang penting satu artikel dengan artikel lain itu saling ngelink. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan video. Bagaimana nih caranya?
Nah, misalnya teman-teman pergi ke YouTube, misalnya kata kunci teman-teman itu acne medication, contoh, tinggal search, ketikkan kata kunci teman-teman di sini, udah gitu di search ada nggak videonya. Tips dari saya, jika teman-teman mau memasukkan video ke brand Hipomedia atau ke situs teman-teman, usahakan bukan video yang jualan gitu kan, tapi yang betul-betul mendidik. Nah, contoh misalnya kalau saya klikkan acne medication, ini kayaknya kalau ini jualan ya kelihatannya ya. Nah, ini apalagi nih acne no more. Ini kayaknya dia jualan nih, udah jelas. Produknya hampir sama seperti saya. Ini jangan, jadi nanti malah orangnya kalau ada pengunjung datang ke situs teman-teman, malah nanti dia lihat video orang lain, malah teman-teman nanti bisa-bisa kehilangan penjualan karena dia nonton video orang lain dan lalu diarahkan ke link affiliate mereka. Oleh sebab itu, pastikan pada saat teman-teman mau mencari video misalnya dari YouTube, pastikan dia yang tidak jualan. Contoh misalnya nih yang Expert Village, biasanya dia tidak jualan ya. Kalau kita klik di sini bagaimana cara menambahkan video. Nah, di bagian ini teman-teman lihat ada share ya. Tinggal klik di sini bagian share, lalu di highlight ini, di copy. Setelah dikopikan, ini teman-teman pindah lagi ke sini. Nah, teman-teman tinggal melihat mau ditempatkan di mana nih. Misalnya videonya mau ditempatkan di sini ya. Teman-teman simpankan dulu mouse teman-teman di sini. Udah gitu di enter ya, udah gitu disimpan ke atas, udah gitu tinggal klik video. Ini kan ada video titik 2, klik dulu tag video, udah gitu simpan di sini. Setelah titik 2 tinggal di paste yang video tadi ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik update. Kalau sudah update kayak gitu ya teman-teman, kita lihat di kata kunci. Nah, sudah ada kan? Muncul di sini. Gampang kan? Nggak perlu ribet dengan kode-kode segala macam. Teman-teman tinggal cari ininya apa. Ini kok di sini lama banget ya. Nah, di sini cari apa? Tinggal dicari alamat videonya. Setelah itu teman-teman tinggal tambahkan dengan cara seperti itu tadi. Jadi bayangkan nanti setiap halaman itu akan berbeda kan. Jadi tidak akan misalnya tuh videonya sama semua di atas. Teman-teman terserah, ini kan misalnya mau ada video lagi di sini, terserah tinggal klik lagi video, udah gitu pas lagi di sini ya. Nah, ini cuma contoh aja. Nah, teman-teman sekarang sudah belajar bagaimana tagging link ID, udah gitu cara memasukkan video, begitu juga dengan cara memasukkan gambar. Sekarang misalnya teman-teman mau memasukkan gambar misalnya di sini, misalnya aja ya. Ini teman-teman tinggal klik image ya. Nah, ini ada kata kunci JPEG. Nah, ini langsung kalau teman-teman sudah memiliki kata kunci .jpeg, ini akan langsung dia. Tapi kalau gambarnya ingin yang lain, teman-teman ya tinggal di ini aja. Misalnya teman-teman mau menggunakan ini ya. Ini sudah di-upload misalnya. Saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara upload karena sudah diajarkan melalui video training lainnya ya. Ini anggap aja semua image-nya sudah ada di tempat teman-teman. Ini alamatnya, jadi ini aja nih, sorry nih, yang diambil ininya aja karena ini dimasukkan ke folder images, jadi hanya nama gambarnya aja ya. Udah gitu tinggal diganti di sini kalau nggak mau kata kunci JPEG karena belum ada ya. Nah, sama saya ditambahkan ini misalnya. Terus gambarnya teman-teman boleh diatur mau di kanan atau di kiri, tinggal ditulis aja kanan kiri gitu image ya. Misalnya saya mau di kiri nih, tinggal diklik update. Kita lihat di refresh. Nah, ada kan? Sekarang kalau teman-teman mau di sebelah kanan, ini juga bisa nih. Kalau kita simpan di sebelah kanan ini kayaknya terlalu berdekatan nggak ya? Nggak juga ya. Nggak apa-apalah, cuma contoh aja ya. Ini ya teman-teman tinggal mengklik misalnya lah mau membuat ini yang sama ya. Misalnya mau di copy lagi misalnya. Ini teman-teman mau memasukkan gambar lagi misalnya yang ini nih di sini di paste aja. Udah gitu ya, jangan gambar yang sama dong ya. Kita cari deh yang lain. Ada nggak gambar yang lain? Nah, misalnya gambar ini deh. Nah, ini Home Remedies for Acne 2 JPEG. Nah, teman-teman tinggal ganti ini
sama nama filenya ya. Udah gitu misalnya ininya saya mau di kanan, tinggal gitu kiri kanan, klik update. Nah, kita refresh coba ya. Nih, tada, ada kan sebelah kanan, jadi terserah mau di mana nanti gambarnya. Ini pada saat kita klik ya, ukurannya kan cukup besar seperti yang saya sarankan kepada teman-teman. Jangan khawatir, nanti kalau munculnya di artikel itu ya kecil seperti ini. Bagaimana cara meresize gambar, bagaimana cara mencarinya, sudah saya ajarkan melalui video training terpisah ya. Oke, sekarang gambar sudah dimasukkan, ini sudah dimasukkan. Begitu juga nanti kalau teman-teman mau menambahkan Google AdSense misalnya ya. Teman-teman tinggal klik tag ID di sini. Contoh misalnya teman-teman mau menambahkan banner AdSense di sini misalnya ya. Ini saya AdSense-nya kan belum ada, sengaja sama saya nggak mau dipasang. Ini misalnya teman-teman kalau mau memasangkan AdSense ya tinggal di sini. Klik AdSense. Nah, di sini tadi ingat kan sama saya diterangkan, misalnya ini tinggal di enter aja boleh. AdSense-nya mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan tadi ada 5 slot, pilih. Teman-teman harus ingat, kalau nomor 1 itu bentuknya gimana, nomor 2 gimana, nomor 3 gimana. Jadi untuk setiap artikel, teman-teman bisa menempatkan Google AdSense yang berbeda. Kalau seandainya di WordPress, biasanya kalau udah di kanan terus semua kan. Nah, di Brain Hippo, teman-teman, dari setiap artikel, setiap halaman boleh dibuat berbeda-beda. Jadi itu kelihatannya seperti betul-betul manual gitu ya. Jadi semuanya itu jadi betul-betul unik. Bayangkan kalau setiap orang, jangankan setiap orang yang berbeda, satu orang yang sama saja setiap halamannya bisa berbeda-beda kan. Nah, pada saat Google atau visitor mengunjungi situs teman-teman, maka akan lebih terlihat cukup profesional gitu. Kalau seandainya teman-teman di sini AdSense-nya timbul satu, udah gitu. Coba, kebanyakan situs-situs itu hasil generate dan semuanya sama. Sekarang ini, terutama Google, mereka selalu mereview website dengan cara manual. Jadi mereka mengunjungi website, kalau semuanya setipe, misalnya ini gambarnya di sini terus, udah gitu tempat videonya di sini, semuanya di sini semua halaman, itu kan kelihatan hasil generate. Nah, teman-teman menggunakan Brain Hippo Media itu akan selalu berbeda dari satu halaman ke halaman lain. Ya terserah kalau mau di set sama juga ya tinggal sama aja. Begini, cuma saya tidak menyarankan, lebih baik teman-teman dibuat setiap artikel itu berbeda. Jadi tampilan untuk setiap orang itu nanti akan berbeda-beda. Ya, oke, saya pikir cukup jelas ya bagaimana cara membangun situs melalui Brain Hippo Media. Silahkan Anda kreatif sendiri. Selamat mencoba dan sukses untuk Anda. Saya Ana Hira, sampai bertemu di video training berikutnya.